Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast yang akan membahas tentang dunia desain, mulai dari pengertian, penjelasan, pengalaman, hingga manfaatnya. Hanya ada di LIDI, Lingkungan Desain. Ladies and gentlemen. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, saya pembawa acara dalam podcast ini. Nah, seperti yang kita lihat, saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh seorang yang spesial, sosok insan yang hebat dan kuat, seorang ibu, namun beliau berbeda karena beliau berprofesi juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung. Beliau adalah Ibu Tiffany Aurumajeda. Ya, halo, perkenalkan nama saya Tiffany Aurumajeda. Saya sebagai salah satu pengajar Prodi DKV di salah satu sekolah tinggi di Bandung. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat familiar nih dalam dunia kreatif, yaitu desain grafis. Tapi ada bedanya nih. Kita akan membahas desain grafis dalam ruang lingkup sekitar kita nih, Bu. Oke. Ya, mungkin bisa dari ruang lingkup tetangga ataupun ke keluarga. Nah, sebelum itu saya pengen tahu sih desain grafis itu seperti apa sih, Bu? Oke, desain grafis kalau menurut saya desain grafis itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Sebuah bentuk komunikasi mungkin bisa dikatakan komunikasi secara nonverbal. Bisa berupa simbol, bisa berupa gambar, tapi di dalam simbol dan gambar itu terselip pesan yang akan disampaikan kepada target audiensnya, seperti itu. Nah, selanjutnya desain grafis itu penting nggak sih, Bu, untuk dalam ruang lingkup sekitar ataupun ruang lingkup keluarga? Oke, kalau misalnya dikatakan desain grafis itu penting atau tidak, sebenarnya desain grafis itu sangat penting kalau menurut saya. Kenapa sangat penting? Karena di sekitar kehidupan kita, di kegiatan sehari-hari kita, itu kita pasti menemukan yang namanya desain grafis. Contoh misalnya ketika kita jalan, di jalan raya, itu ada rambu-rambu lalu lintas kan, dilarang berhenti, dilarang berbelok, itu adalah salah satu contoh desain grafis juga. Itu adalah rambu-rambu itu kan bisa dikatakan sebagai simbol untuk perjalanan kita tuh bisa lebih lebih aman, lebih lancar seperti itu. Terus ketika kita masuk ke dalam mall misalnya, kita mau ke toilet, di situ ada toilet laki-laki dan ada toilet perempuan. Kebanyakan mungkin sekarang sudah tidak memakai texting lagi ya, tapi lebih kepada simbol. Kalau perempuan mungkin bisa dilihat dari ilustrasinya perempuan, atau bisa juga diwakilkan dengan warna pink, warna yang feminim. Terus misalnya di lingkungan pendidikan, apalagi sekarang lagi pandemi, jadi lagi pembelajaran lewat daring, itu banyak yang melakukan pembelajaran itu lewat video dan lain-lain, dan itu juga masuk ke dalam desain grafis. Artinya balik lagi, kalau dikatakan apakah desain grafis itu penting atau tidak, menurut saya itu sangat penting, karena kita dalam hidup itu tidak bisa dipisahkan antara, maksudnya dalam hidup itu desain grafis itu sudah menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Jadi bisa dibilang desain ini juga bisa salah satu bentuk komunikasi gitu ya? Betul, iya. Jadi kalau misalnya kita melihat ke belakang sejarahnya adalah manusia purba itu kan berawal mereka tuh berkomunikasi lewat gambar ya. Oh iya. Di gua ya, mungkin Ilham pernah mendapatkan perkuliahan di sejarah desain. Jadi awal mula manusia itu berkomunikasi adalah lewat gambar. Dia menceritakan kejadian secara langsung, terus dia ingin memberikan sebuah informasi. Karena waktu itu belum ada yang namanya huruf, belum ada yang namanya tipografi, maka medianya itu adalah gambar, dan gambar itu adalah desain. Jadi memang desain grafis itu sebenarnya sudah hidup ketika manusia hidup gitu. Jadi memang desain grafis dengan kehidupan manusia, apalagi kita sekarang kehidupannya sudah dikatakan modern,
desain grafis itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, dan saya rasa kita tidak bisa hidup tanpa desain grafis gitu. Seperti itu. Bisa dibilang gitu karena desain itu bisa masuk ke dalam suatu komunikasi juga. Betul. Secara visual gitu ya Bu. Ya. Nah, ada nggak sih desain grafis yang bisa mengefektifkan suatu pekerjaan rumah ataupun pekerjaan lainnya di kantor mungkin seperti itu? Oke, kalau misalnya pekerjaan rumah ya, kalau saya lihat dari sisi sebagai ibu rumah tangga misalnya, pekerjaan rumah tuh kan mungkin tidak jauh-jauh dari ya namanya nyuci, masak dan lain-lain ya. Tapi di masa pandemi ini ada satu pekerjaan rumah tambahan untuk kita sebagai orang tua, salah satunya adalah pendidikan anak. Jadi karena sekarang anak-anak belajar dari rumah, praktis tugas guru yang harusnya biasanya memberikan pendidikan kepada anak kita, sekarang beralih ke kita sebagai orang tua gitu. Nah, jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kalau dikatakan apakah desain grafis itu bisa mengefektifkan untuk pekerjaan rumah, mungkin ada salah satunya adalah di pendidikan anak. Jadi kebetulan anak saya umur sekitar 3 tahun, biasanya dia sebelum pandemi suka masuk ke daycare lah gitu, ke Kober. Dia belajar dasar lah, kayak belajar bersosialisasi, belajar mengenal benda dan lain-lain. Itu dulu biasanya yang melakukan bunda di daycare-nya, dan sekarang itu otomatis harus saya yang melakukannya karena lagi masa pandemi gini sekolah dibatasi. Dan saya salah satunya memakai desain grafis. Artinya mungkin di rumah saya memberikan gambar-gambar ke anak saya ya, berupa gambar mobil atau gambar buah-buahan atau gambar-gambar benda lainnya. Itu untuk memperkenalkan benda-benda yang ada di sekitar dia gitu, benda-benda yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi balik lagi, mungkin kalau saya pribadi, desain grafis itu sangat membantu saya dalam memberikan pembelajaran untuk anak saya di rumah gitu. Salah satunya lewat desain, gambar dan lain-lain seperti berarti, itu. Jadi bisa sebagai bentuk pembelajaran juga bagi anak ya? Iya. Jadi kalau misalnya untuk pekerjaan rumah tangga yang lain ya, seperti nyuci, masak dan lain-lain, mungkin itu manfaatnya belum saya rasakan kalau di situ. Tapi yang paling saya rasakan adalah ketika saya mendidik anak-anak saya di rumah, salah satunya lewat desain grafis, karena anak-anak itu lebih mudah menyerap lewat gambar daripada lewat kata-kata. Iya. Apalagi anak-anak usia 3 tahun itu adalah masa-masa golden age, di mana dia daya serapnya itu masih kuat, dan ketika saya memberikan gambar ke dia itu lebih mudah dihafal dan lebih gampang diingat dibandingkan saya menjelaskan lewat kata-kata secara verbal. Mungkin kalau misalnya itu untuk dijelaskan melalui kata-kata ataupun tulisan terlalu monoton mungkin ya. Betul, apalagi iya. Mungkin karena kan usia apalagi lagi golden age gitu, lagi senang-senangnya tentang warna gitu, bentuk-bentuk begitu ya. Betul. Nah, seru kan pembahasannya, banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil dalam desain. Jadi teman-teman, desain itu tidak hanya sebatas spanduk, brosur, ataupun pamflet yang di jalan-jalan. Jadi desain itu suatu bentuk komunikasi tapi secara visual begitu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau ngasih informasi sedikit nih. Telah hadir produk hasil karya anak bangsa, salah satu mahasiswa dari kota Bandung yang bernama Muhammad Ilham. Ya, itu produk saya sendiri. Jadi saya membuat suatu produk baju nih Bu. Saya itu membuat satu produk baju yang sekarang saya pakai ini Bu. Iya. Jadi saya itu membuat produk baju yang mana saya mengambil tema batik Ciawi Tali. Cuman karena kan sekarang itu lagi gimana ya, untuk kalangan milenial itu kurang tertarik untuk menggunakan batik. Jadi saya mencoba menggabungkan batik itu dengan t-shirt yang lagi kekinian gitu, kayak distro seperti itu. Nah, untuk info lebih detailnya, ini dia.
itu dia produk hasil karya anak bangsa dari salah satu mahasiswa yang satu ini. Nah, bagi kalian yang tertarik dengan produknya atau ingin memesan produknya, bisa hubungi di atas ini. Bos ini kita biarin lah yang editnya juga, yang editnya saya ini juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang desain itu sebagai bentuk komunikasi. Nah, kira-kira desain grafis ini bisa nggak sih untuk meningkatkan komunikasi di tetangga ataupun di keluarga? Kalau misalnya dikatakan apakah desain grafis ini bisa meningkatkan komunikasi di tetangga atau di keluarga, mungkin arahnya nggak ke situ ya. Karena kalau misalnya meningkatkan hubungan komunikasi, itu teknisnya harus secara verbal. Artinya kita di keluarga itu kan keluarga inti itu rata-rata personilnya paling kalau nggak 5-6 ya. Artinya keluarga zaman sekarang tuh yang saya lihat rata-rata punya anak 3 lah, paling banyak 4 gitu. Otomatis dalam satu keluarga, satu rumah itu hanya ada 6 orang kan. Jadi kalau misalnya untuk merekatkan komunikasi secara keluarga, mungkin memang tidak lewat desain grafis. Artinya setiap keluarga itu dalam berkomunikasi harus secara verbal ya, secara langsung. Cuman ada fungsi lain kalau di keluarga, desain grafis itu bisa membuat suasana rumah tuh lebih homey gitu. Ya, artinya kalau kita lihat ke lingkungan sekitar lah, keluarga-keluarga milenial mungkin seusia saya, kami sebagai ibu-ibu muda itu lagi seneng-senengnya menata rumah gitu. Artinya kita membuat gimana nih rumah supaya nyaman ditempatin. Oh, jadi banyak di dekor betul, gitu ya? baik untuk suami maupun untuk anak-anak. Artinya apalagi sekarang kan pemerintah lagi mencanangkan di rumah aja gitu ya, di rumah aja untuk mempersempit circle corona itu. Nah, jadi gimana caranya supaya terutama anak-anak nih ya, karena kan anak-anak tuh bosenan, ditambah mereka biasanya tiap hari tuh ketemu teman-teman gitu kan, ketemu gurunya, ketemu bundanya di sekolah. Tapi sekarang tiba-tiba udah hampir 1 tahun nih mereka hanya diam aja di rumah. Ya pasti memang itu sangat membosankan ya, jangankan untuk anak-anak, untuk kita sebagai orang dewasa pun membosankan. Nah, makanya mungkin di sini saya menggunakan desain grafis itu untuk untuk lebih membuat personil keluarga itu lebih betah di rumah. Jadi artinya kita memberikan elemen-elemen estetik lah lewat desain grafis itu di rumah supaya rumah itu terlihat sangat nyaman. Misalnya salah satunya anak saya, di kamar anak saya mungkin saya menambahkan beberapa gambar-gambar gitu. Dia kan kebetulan perempuan dan suka dengan karakter putri gitu ya, Frozen, Cinderella dan lain-lain. Saya mungkin menambahkan elemen-elemen itu di kamarnya. Jadi dia lebih betah di kamar gitu. Artinya dia lebih betah di rumah karena oke, kamar aku sekarang jadi banyak putri gitu kan, putri-putri raja dan lain-lain. Seperti itu sih. Jadi mungkin mempereratnya bukan lebih kepada komunikasi ya, tapi lebih kepada suasana. Jadi ketika rumah itu sudah nyaman gitu ya, sudah nyaman baik untuk anak-anak, untuk ayahnya, untuk ibunya, maka secara langsung komunikasi kita pun akan hangat gitu. Komunikasi itu akan jelek ketika personil di dalam rumah itu tidak betah di rumah. Misalnya ada anak-anak yang nggak betah di rumah karena rumah tuh sumpek banget sih, barang-barang tidak tertata gitu kan, lebih asik main di luar, dan itu kan membuat jadi komunikasi seperti ada kendala ya. Ya jangankan bisa berkomunikasi, untuk betah di rumah pun itu susah gitu. Nah, jadi salah satunya mungkin lebih kepada ya saya menggunakan elemen-elemen grafis untuk menata rumah itu tadi supaya anak-anak lebih betah di rumah, ayah ibunya juga lebih betah di rumah. Ketika kita sudah nyaman di rumah, maka di situ akan muncul sebuah komunikasi yang hangat antar keluarga seperti itu. Jadi kalau untuk
meningkatkan komunikasi itu mungkin nggak ke lebih situ sih, tapi bisa meningkatkan suasana gitu ya. Betul, Ya, iya. pantesan ketika saya ngedekor kamar saya lebih betah di kamar ya Bu ya. Iya, betul. Gitu Iya, jadi kita tuh harus artinya gini, seperti kita sekarang berbicara ya Ham Iya. ya, suasananya enak gitu kan, mendukung. Otomatis komunikasi kita juga berjalan baik Iya, kan. jadi enjoy gitu Enjoy ya. kan, Ilham enjoy, saya enjoy karena memang suasananya itu sangat mendukung. Kebayang kalau kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung gitu. Artinya komunikasi kita pun tidak akan selancar ini Iya, karena kan, benar-benar. ini tempatnya nggak worth it gitu ya. Kayaknya nggak betah, pengen cepet-cepet beres aja nih komunikasi kan seperti itu. Tapi ketika suasananya hangat gitu, enak, kondusif, jadi kita berkomunikasi lancar. Nah begitu juga dengan di rumah. Jadi karena saya pikir dalam berkomunikasi itu salah satunya kita harus menciptakan suasana yang nyaman dulu. Nah salah satu menciptakan suasana yang nyaman saya lewat desain grafis itu tadi. Mungkin pengaplikasiannya adalah kamar anak saya dekor dengan karakter yang memang menjadi favorit dia gitu. Dengan begitu dia suka gitu. Kadang ibu ini gambar Frozen, ya. Oh iya teteh suka gitu. Terus udah gitu ruang tamu mungkin saya tambahin apa ya, lukisan-lukisan sederhana lah untuk kita supaya kalau santai-santai itu kan enak ya pemandangannya. Jadi intinya adalah pengaplikasian di keluarga, saya membuat rumah itu tampak nyaman supaya orang rumah enak, betah, dan komunikasi kita pun dengan begitu akan lancar. Berarti gitu. kayaknya ketika melihat dinding yang kosong jadi gatal gitu ya, pengen Betul, ngedekor iya, gitu ya. betul. Saya rasa ibu-ibu muda seperti saya ini mungkin lagi senang-senang yang ngedekor rumah. Karena apalagi di salah rumah aja satunya gitu ya, salah satunya karena kita tuh lagi program di rumah aja. Yang kedua adalah ya umur kita belum tua-tua banget lah ya. Untuk naik-naik ke kursi masih bisa lah gitu ya, masih oke lah. Jadi ya mungkin saya pikir saya pribadi dan beberapa teman saya pun melakukan hal yang sama. Jadi mereka biasanya senang mendekor rumah, salah satunya ya supaya anak-anak betah lah, supaya kita juga enak gitu. Ya, jadi ya kita mendapat alasan lagi kenapa desain itu sangat penting ya Bu ya. Betul, Salah satunya iya. ternyata desain itu benar-benar sangat berpengaruh dalam suasana gitu Iya, ya. Ya, selanjutnya kita ke pertanyaan pamungkas nih. Suatu pertanyaan ya bisa dibilang inti dari pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Betul. Jadi seperti apa sih desain yang bisa kita aplikasikan di dalam sekitar kita ataupun di keluarga? Oke. Jadi mungkin desain yang bisa diaplikasikan di keluarga, kalau saya pribadi mungkin memasukkan desain itu ke salah satu elemen-elemen yang ada di dalam rumah itu tadi ya. Contoh ruang kerja saya kalau di rumah itu adalah dapur, ya kan. Dapur adalah ruang kerjanya ibu-ibu kan. Artinya itu adalah ruangan inti lah karena semua berawal dari situ. Jadi kalau saya sih senang memberikan warna-warna yang saya suka. Terus udah gitu elemen-elemen grafis yang saya rasa ini oke nih saya taruh di dapur. Artinya ketika saya memasak pun itu akan lebih bisa dibilang lebih semangat dan tidak bosan ya, tidak memungkiri lah ya. Terkadang ibu-ibu tuh suka bosan juga masak. Ya tiap hari kita masak, bahkan sehari bisa 2 kali atau 3 kali masakan itu kan menimbulkan kejenuhan ya. Nah jadi mungkin cara saya adalah saya mendekor dapur saya sendiri dengan dengan kesukaan saya sendiri. Saya menambahkan elemen grafis yang saya rasa ini bagus ditaruh di dapur itu untuk menambah saya supaya saya tetap semangat masak gitu ya, karena kan ya itu tadi anak-anak, suami semua butuh makan ya. Artinya ketika saya males masak maka mereka pun makannya akan terbengkalai kan seperti itu. Nah jadi salah satunya adalah saya mendekor dapur saya dengan elemen-elemen grafis yang saya suka. Terus selanjutnya adalah saya yang itu tadi yang sudah saya jelaskan, saya menambahkan elemen-elemen
menambahkan karakter-karakter yang ada di kartun di dalam kamar anak saya untuk supaya dia lebih betah aja di kamar, lebih nggak bosen. Terus dalam pembelajaran juga kan, kebetulan dia memang lagi masa-masanya belajar, maka saya membuat media-media pembelajaran untuk dia. Salah satunya yaitu saya membuat gambar-gambar yang nantinya itu akan sering dia lihat, otomatis dia akan menghafal gitu. Karena kan memang udah hampir 1 tahun nih ya tidak masuk ke sekolah. Jadi tugas guru maka menjadi tugas saya di rumah. Gitu sih. Jadi mungkin kesimpulannya adalah desain grafis yang saya pakai di dalam keluarga itu saya fungsikan untuk mendekor rumah. Artinya saya ingin membuat rumah itu menjadi rumah. Rumah menjadi rumah artinya sekarang itu banyak rumah itu hanya sebagai judul. Rumah tapi tidak rumah. Apa sih rumah tapi tidak rumah? Mungkin kurang nyaman mungkin. Betul. Jadi kamu rumah di mana? Ilham rumah di mana? Misalnya di Buah Batu. Oke, Ilham pulang ke rumah, tapi nyampe rumah ya kita tetap sibuk dengan pekerjaan kita. Kita tetap sibuk dengan teman-teman kita di luar, atau bahkan nyampe rumah kita males untuk berinteraksi, langsung tidur aja lah gitu. Bener-bener. Dan besoknya kita sibuk lagi dengan kegiatan lain. Kalau menurut saya itu rumah tapi tidak rumah ya. Artinya saya ingin membuat rumah adalah rumah. Rumah yang sesungguhnya. Rumah yang sesungguhnya adalah di mana ketika kita pulang ke rumah, di situ adalah tempat ternyaman kita. Tempat kita bisa rehat dari segala macam aktivitas seharian, tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu ya. Artinya ya udah sih, kalau kita lelah kita istirahat, kalau kita butuh cerita kita ceritalah dengan personil yang ada di dalam rumah. Seperti itu, dan itu bisa tercipta ketika rumah itu didesain sehomi mungkin gitu. Artinya kita harus kondusif lah, kita juga harus perhatikan ruang keluarga, perhatikan kamar anak-anak, perhatikan dapur kita. Seandainya ruangannya tidak kondusif, saya rasa tidak akan tercipta suasana seperti itu. Ya seperti contohnya yang kita tadi kan, kita tidak akan tercipta komunikasi yang baik seperti ini kalau suasananya tidak mendukung. Gitu. Jadi ada sebagian orang yang ketika pulang ke rumah itu ya udah hanya sebagai tempat istirahat aja ya. Jadi interaksi kepada keluarganya pun ataupun jadi kurang nyaman lah. Jadi mungkin kebanyakan di luar gitu. Betul. Jadi kita pulang ke rumah ya udah ketika capek udahlah istirahat di rumah gitu. Mungkin Ilham bisa merasakan kan kalau rumah enak itu kita bisa lebih komunikasi lebih baik benar, kan. Ibu, benar. Itu dia. Tapi saya menarik Bu yang tadi yang Ibu katakan ketika mungkin ruang kerja Ibu itu ketika di rumah itu ada di dapur gitu. Jadi Ibu mendekor sedemikian rupa agar dapurnya itu nyaman untuk Ibu sendiri gitu. Bisa dibilang itu studionya Ibu lah. Betul, gitu ya. Gitu ya. Apakah ketika saya penasaran ketika masak Ibu mikirin ya ketika lagi masak kangkung nih, Ibu mikirin ini bisa nih didesain nih. Apakah dalam bentuk ketika penyajiannya maksudnya gitu, ketika di plating gitu. Nah, plating makanan itu masuk ke dalam desain nggak sih Bu? Plating makanan apakah itu masuk ke dalam desain? Sebenarnya itu juga bisa ya, karena gini, kalau kita ngomong masalah desain itu kan macam-macam ya. Ada desain grafis, ada desain produk, ada desain interior, ada desain apa lagi ya? Eksterior, arsitek. Betul, ada desain arsitek. Artinya desain itu adalah mentata kan, menata. Kalau misalnya kita sekarang di desain komunikasi visual, mungkin lebih kepada desain grafis kan. Artinya semua hal yang berhubungan dengan grafis. Kalau misalnya di desain produk misalnya, itu berhubungan dengan produk ya. Gimana caranya produk itu didesain supaya lebih tepat guna. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan Ilham, Bu, apakah memplating makanan terus ditata itu apakah masuk ke dalam desain? Ya menurut saya itu masuk ke dalam desain karena semua desain menurut saya semua desain adalah goalnya itu estetik, keindahan. Kalau misalnya kita di desain grafis mungkin keindahannya bisa lewat gambar,
salah satunya poster mungkin ya, atau misalnya animasi, artinya itu adalah tidak jauh-jauh dari gambar. Kalau misalnya desain interior, maka keindahannya itu lewat ruangan kan, seperti itu. Kalau di produk mungkin lewat produk yang kita hasilkan, dan masalah memplating makanan itu tadi, outputnya pun itu adalah keindahan kan. Oh, keindahan. Betul. Berarti intinya ya. Oh, berarti ya desain itu suatu penataan yang menghasilkan suatu keindahan ya. Betul. Berarti iya. ketika melihat sosok wanita, wah indah, wah berarti ini desain terbaik dari Tuhan berarti. Berarti itu bisa terbilang gitu ya. Ya, jadi intinya seperti ini Ham, karena balik lagi ke pertanyaan Ilham yang tadi, terutama saya punya anak kecil ya. Anak kecil itu lagi masa-masanya susah makan. Jadi memang bukan penataan ya, cara saya memasak gitu ya. Gimana caranya dia mau makan nasi, terkadang nasi itu saya bentukin kayak karakter gitu. Karena memang kalau hanya saya kasih nasi blek aja gitu ya. Mungkin kalau orang dewasa, kalau ayahnya ya dimakan aja karena lapar gitu kan. Artinya bentukan apapun yang bisa dimakan dia makan. Tapi kalau anak-anak kan nggak bisa gitu. Ketika dia lagi masanya susah makan, maka di situ saya harus mikir, harus mutar otak, nih saya harus masak apa. Ini nasi harus digimanain supaya dia mau masak gitu. Artinya ya itu tadi, ketika saya mendekor dapur saya, membuat dapur saya menjadi nyaman, maka inspirasi pun akan datang gitu. Kalau misalnya dapur berantakan, ya salah satu contoh misalnya ada pipa bocor aja ya, terus dapur jadi banjir kemana-mana, itu mood masak saya tuh udah nggak asik gitu. Malah kadang kalau dapur lagi nggak bagus, saya suka hari ini nggak usah masak ya, kita beli di luar aja, saya nggak ada mood untuk masak gitu. Jadi saya mengatur diri saya, makanya tadi Ilham bertanya bahwa apakah desain itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Buat saya desain itu sangat penting, khususnya buat saya, buat pribadi saya, karena sejujurnya dalam hidup saya hampir 80% mungkin saya memanfaatkan desain dalam menjalankan hidup. Ya salah satunya pekerjaan saya pun di pengajar prodi desain komunikasi visual itu adalah salah satu saya mencari uang. Selanjutnya adalah dalam menjalankan hidup di rumah, itu juga saya memasukkan elemen-elemen desain. Kayak misalnya itu, saya mendidik anak dengan desain, saya memasak pun dengan desain. Artinya terkadang kita suka bingung masak apa, dan ini kalau anak udah nggak mau makan harus digimanain gitu ya masakannya. Itu kalau misalnya dapurnya nggak asik, inspirasi pun tidak ada, yang ada kesel aja gitu. Udahlah, beli aja, saya nggak mood gitu. Ini dapur beresin dulu, kalau dapur udah oke baru saya masak lagi. Seperti itu mungkin Ilham. Kaget gitu ya dengan jawabannya, karena benar-benar desain itu meluas gitu, sangat-sangatlah penting gitu bagi kehidupan kita, karena salah satu dari komunikasi juga. Betul. Sebagai tata letak menjadikan suatu keindahan, dan bisa juga sebagai media pembelajaran bagi si kecil gitu. Betul, ya. Nah, alhamdulillah banyak banget gitu poin-poin yang bisa kita ambil, dan semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di rumah gitu. Ya, waktu tidak terasa gitu dengan obrolan yang sangat seru ini. Semoga aja bisa berkelanjutan pembahasannya gitu ya Bu ya. Ya, dan terima kasih banyak kepada Ibu sudah berkenan hadir di podcast ini gitu. Ya, kita pamit undur diri. Saya Muhammad Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen.